Halo teman-teman yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Seperti biasa kembali lagi bersama saya Pai. Kali ini saya akan merangkum sebuah film perzombian yang berjudul Day of the Dead Bloodline yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan bahwa ada seorang dokter cantik yang tanpa dia sadari terdapat zombie yang sudah lama menginginkan dirinya. Jadi tanpa basa-basi, siapkan kopi, duduk yang manis, tinggalkan kesedihan dan selamat menonton. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Joy dan terlihat keadaan kota yang sudah parah akibat para zombie. Lalu film pun diputar 4 jam sebelumnya dan memperlihatkan saat Joy yang sedang menjalankan studi medis bersama temannya untuk mengamati mayat yang baru saja mati secara tiba-tiba. Influenza. Kemudian scene memperlihatkan di mana Joy yang sedang meneliti sampel darah di lab. Lalu datanglah sang dosen dengan mengatakan bahwa sampel darah ini berbeda dengan yang lainnya. Sang dosen pun mengatakan bahwa ini merupakan penelitian yang bagus untuk tugas akhir Joy. Lalu Joy pun langsung mendatangi orang di balik sampel darah tersebut yang merupakan seorang pria bernama Max. Di sini Joy hanya menjalankan tugasnya untuk mengambil sampel darah dari Max dan ternyata Max menyimpan perasaan terhadap Joy. Namun Joy menolaknya karena usia Max yang berbeda jauh dibandingkan dirinya. You're the wrong. Is that? You like it, This has to stop. Zoe? Singkat cerita, Joy pun diajak oleh salah satu temannya ke sebuah pesta. Namun disinilah terlihat sifat pemalu dari Joy, yang bisa kita ketahui bahwa Joy merupakan wanita yang ambisius untuk belajar. Trying to get the shy one out of her shell. Let's grab a beer. Tak lama kemudian, Joy pun pergi untuk mengambil minuman yang disimpannya di kamar mayat tadi. Lalu dengan sangat mengejutkan, datanglah Max tanpa basa-basi langsung memperkosanya. Namun tiba-tiba, mayat tersebut hidup dan langsung menerkam Max. Joy yang berhasil meloloskan diri pun dengan histeris meminta teman-temannya untuk pergi. Namun tidak ada satupun yang mempedulikannya. Dan benar saja, datanglah si zombie dengan cepat langsung menerkam mereka semua. Dan beruntungnya Joy masih dapat meloloskan diri. Hingga kita diperlihatkan di scene awal film ini yang menggambarkan kota sudah dipenuhi para zombie. Kemudian cerita pun berpindah setelah 5 tahun insiden tersebut. Diperlihatkan Joy yang sedang menceritakan kejadian waktu itu hampir menginfeksi semua manusia. Hingga saat ini yang tersisa berada di sebuah bunker di pegunungan yang dijaga para anggota militer. It's been a year since we've heard from HQ. Since we saw a survivor. Lalu terlihat Joy yang sedang meneliti sampel darah di ruangannya. Dan perlu diketahui bahwa Joy merupakan satu-satunya dokter yang selamat di sini. Kemudian datanglah seorang wanita yang melaporkan bahwa anaknya yang bernama Lily mengalami demam tinggi yang tidak kunjung sembuh. Lalu Joy yang sedang memeriksa kondisi Lily pun mulai mencemaskan keadaannya. You're such a brave little girl. Just close your eyes and rest. Karena kejadian itu, Joy pun melaporkan kepada sang pemimpin bunker yang bernama Miguel. Dan di sini Joy mengungkapkan bahwa Lily mengidap penyakit radang paru-paru. Dan jika tidak segera ditangani, nyawanya tidak akan terselamatkan. Lalu Joy pun meminta Miguel dan timnya untuk mendatangi ruang medis lamanya untuk mengambil antibiotik agar bisa mengobati Lily. Namun ternyata Miguel dengan tegas menolaknya dan terjadilah perdebatan. No, it's far, but it is worth the risk. We would have it. Okay. Keesokan paginya, para personil yang diturunkan ini akan dipimpin oleh Baka, yang merupakan kekasih dari Joy. Dan mereka pun akhirnya melakukan perjalanan menuju ruangan medis lama Joy. Tanpa diduga-duga, mobil mereka pun mendadak mogok dalam perjalanan. Dan di saat menjelang malam, tiba-tiba... Beruntunglah mereka semua berhasil meloloskan diri dari para zombie. Dan setelah sampai, mereka pun segera menuju ruang medis untuk mengambil obat yang diperlukan. Namun, tanpa timnya sadari, Joy terlihat memasuki lab lamanya untuk mengambil hasil penelitiannya waktu itu. Dan dari sinilah masalah mulai datang, di mana tiba-tiba muncullah para zombie.
okay? I'm fine. I'm fine. Alright, we need to move now. Lalu tanpa mereka sadari, zombie pun menerkam salah satu rekannya, dan dengan terpaksa mereka pun akhirnya meninggalkannya. Dan saat tiba paginya, Miguel yang mendengar ini pun merasa kesal. Just chase the fly runs, so people don't die for It nothing. wasn't for nothing. Where's Frank? Namun tanpa mereka ketahui, ternyata terdapat zombie yang diam-diam menumpang di kolong mobilnya, dan dengan cepat langsung masuk ke dalam bunker. Not on you. Frank knew the risks we all take. Dan ternyata di sini sang zombie terlihat cemburu melihat Joy bersama Baka. Lalu terlihat salah satu petugas yang kesal dengan mendengar suara berisik dari saluran itu, dan dia pun segera memeriksanya. Kemudian scene memperlihatkan Joy merasa senang dengan keadaan Lily yang mulai membaik. Dan di saat Joy yang sedang berjalan sendirian, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sang zombie, dan Joy pun langsung membunyikan tombol darurat. Joy yang masih melarikan diri pun dengan sialnya terpojok hingga terlihat sang zombie yang tampak tidak menyerang, dan justru mulai berinteraksi dengan Joy. Beruntung, para rekannya pun dapat menumpukannya. Joy yang menyadari bahwa Max bisa berguna, meminta rekannya untuk mengikat Max. Miguel yang datang pun langsung dibuat terkejut dengan hal ini, dan dia pun segera ingin menembaknya. Namun, Joy melarangnya, karena zombie ini masih punya kesadaran. Prove it. Zoe, you don't have to do that. See? Lalu Joy pun meminta waktu agar bisa membuat vaksin dari sampel darah zombie tersebut. Dan Miguel pun akhirnya mengizinkannya. Singkat cerita, Joy pun menemukan fakta bahwa zombie Max masih mempunyai organ-organ yang berfungsi. Lalu dengan perlahan Joy pun mulai mengambil sampel darah Max dan harus mengalami tindakan menjijikan dari Max. Hey! I'm fine. Tak lama kemudian datanglah Baka, dan disinilah Joy bercerita bahwa di dalam darah Max terdapat hormon spesial yang dapat menghentikan penyebaran virus dan bisa dijadikan vaksin. Akan tetapi, Joy membutuhkan sampel darah dari beberapa zombie untuk bisa diteliti percobaannya. Dan di sini Baka sedikit khawatir dengan rencana ini, namun Joy pun mulai meyakinkannya. Please, Baka, there must be a safer way. Use the doors to funnel them in one by one in a contained setting. Setelah menunggu malam hari tiba, mereka segera membagi tim untuk menjalankan misi ini. Dan perlu kita ketahui, mereka menjalankan ini tanpa memberitahu sang pemimpin, yaitu Miguel. Lalu sekelompok zombie pun mendatangi mereka, dan dengan sigap, Joy langsung mengambil sampel darah mereka. Karena terlalu banyak zombie yang memberontak, hal ini membuat gerbang terlepas, dan mereka pun berhasil melarikan diri dari para zombie tersebut. Miguel yang mengetahui hal ini pun terkejut dan emosi. We were getting blood samples. Just let them in. Lalu tanpa diduga-duga, ternyata salah satu rekannya telah tergigit zombie pada lengannya. Dan hal ini pun membuat Miguel tanpa berpikir panjang langsung menembaknya. Do you have the vaccine right now? I didn't think so. Lalu Miguel pun juga meluapkan amarahnya kepada Joy dan mengancam akan membunuh Max dalam 12 jam apapun yang terjadi. Baka yang emosi pun mulai menegur sikap sang kakak, akan tetapi Miguel dengan tegas mengatakan, "Saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan manusia yang tersisa." I'm your brother, Baka. Don't you see what she's doing? That rotter has her name engraved on his arm. Wake up, Baka. Kemudian saat Joy sedang berada di ruangannya, kedua rekannya pun datang untuk menenangkan Joy yang masih dilanda kecemasan dalam pembuatan vaksin. Lalu terlihat rekan wanitanya yang sedang mengejek Max tepat di hadapannya, dan dengan cepat Max pun mencekiknya hingga kemudian dapat dibantu rekan satunya. Dan tanpa mereka sadari, Max secara diam-diam telah mengambil kunci borgol yang ada di celana rekannya, dan hal ini membuat situasi bertambah buruk. Dan benar saja, saat Joy sedang berada sendirian, Max pun langsung menyerangnya. Dengan beruntungnya, Joy pun dapat meloloskan diri untuk menemui rekannya. Dan saat dicek di ruangannya, ternyata Max pun sudah menghilang. Dan hal ini pun membuat situasi kembali darurat. What the hell happened? Lalu terlihat Lily yang dengan paniknya mulai berlarian yang entah kemana. Hingga datanglah sang ibu yang sudah menjadi zombie.
Dan beruntungnya, datanglah Max yang menolongnya. Kemudian, tanpa sengaja, Joy pun menemukan mereka. Dan disinilah Max mulai menjelaskan maksud dan tujuannya. Ternyata hanya untuk membawa Joy. Dan tanpa pikir panjang, Joy pun menurutinya agar Lily dapat diselamatkan. Kemudian, Lily yang masih merasakan ketakutan pun justru berlari menuju keluar. Dan Joy yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Namun, tiba-tiba Miguel menutup gerbang tersebut. Dan terjadilah perdebatan antara kakak beradik. Hingga tiba-tiba... lalu diperlihatkan di mana Joy dan Lily yang masih berusaha menghindari Max. Dan untung saja Joy pun dapat menghadapinya. Namun ketika Joy kembali, dia melihat Baka yang ingin mengakhiri hidupnya karena melihat lengannya yang sudah tergigit zombie. Namun Joy berjanji akan menyembuhkan dirinya. I don't want to be one of those things, Zoe. Baka, please. I love you, Baka. Setelah disuntikan vaksin, akhirnya Baka pun benar-benar sembuh. Dan pada akhirnya mereka yang tersisa dapat hidup aman dari serangan para zombie. Dan film pun selesai. Nah, itulah rangkuman dari film Die of the Dead yang bisa saya ceritakan. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.